Selamat Hari Pentakosta. Mengawali daripada pemberitaan firman, sangat terkonek dengan kesaksian Mama Hizkia. Ya, sangat terkonek. Memang tidak mudah ya untuk kita bersyukur ya dalam kondisi yang memang kurang begitu memberikan sukacita. Hari ini tema kita adalah tetap bersyukur. Ya, tetap bersyukur. Kita akan baca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tema kita tetap bersyukur. Apa bedanya bersyukur dengan berterima kasih? Apa bedanya? Kalau berterima kasih, kita mendapatkan sesuatu, ya, kita akan mengucapkan terima kasih. Sedangkan kalau kita bersyukur, ini perintah Tuhan, ya, dikatakan mengucap syukurlah, bukan mengucap syukur, mengucap syukurlah. Ya. Ini perintah yang harus dilakukan. Bagaimana Pak Pendeta kalau saya kehilangan pekerjaan? Ya. Apakah kita tidak bisa bersyukur? Kembali lagi, kalau kita diperhadapkan dalam situasi seperti itu, kalau kita menjadi mandele, hati susar, ya, kita sedang mengikuti pola dunia. Ya. Sekali lagi, kalau kita putus hubungan kerja, ya, apalagi ada orang yang punya hutang ditagih nggak mau bayar, apalagi sakit penyakit nggak sembuh-sembuh, apalagi dibohongin, kena tipu, ya. Bisakah kita bersyukur dalam kondisi seperti itu? Ya. Dunia mengajarkan, ya nggak bisa dong. Bagaimana kita mau bersyukur kalau kita kena tipu? Ya. Bagaimana kita mau bersyukur penyakit kita nggak sembuh-sembuh? Bagaimana kita mau bersyukur kita ini sendirian nggak ada yang nemenin? Ya. Keluarga menjauh. Udah bosan. Karena apa? Sakit penyakit yang sudah menaun. Keluarga udah bosan, ya. Bosan memberikan perhatian, bosan untuk menolong, bosan untuk mensupport. Tetapi firman Tuhan katakan, ya, tetap bersyukurlah. Untuk itu kita harus memahami ada 3 hal. Ya. Bagaimana supaya kita dapat bersyukur? Ya. Ada 3 hal. Ya. Yang pertama adalah tetap melekat kepada Kristus. Ya. Supaya kita bisa tetap bersyukur, yang pertama adalah tetap melekat kepada Kristus. Yang kedua, jangan biarkan pikiran menguasaimu. Jangan sampai pikiran menguasai kita. Ya. Yang ketiga adalah ingat
perbuatan Allah yang ajaib. Jadi mengapa kita bersyukur? Ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah tetap melekat kepada Kristus. Kalau kita hanyut kepada apa yang menjadi persoalan kita di depan mata, ya, karena kalau ada sahabat, ada teman, ya, ngomong sih enak, tapi yang ngerasain kan saya. Ya. Apalagi orang yang saya tagih, ya, lebih galak. Sementara saya lagi bokeh, ya, dompet udah kritis, ya. Tapi firman Tuhan, ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan, ya, untuk tetap bersyukurlah. Tetap bersyukurlah. Untuk kita tetap bersyukur, ya, yang pertama kita diingatkan, mari kita tetap berkiblat kepada Kristus. Memang ini gak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah kita mengalami sesuatu, ya, kita ingat kepada Tuhan. Tidak mudah. Ya. Saya akui itu tidak mudah. Ini perlu dilatih. Dilatih terus-menerus, ya. Dan saya juga tidak bosan-bosan untuk bersaksi, ya, bahwa saya bersyukur dalam pendidikan sekolah minggu itu sangat mengakar. Sehingga saat saya SMP, mungkin nggak ada percaya kali ya, walaupun saya bandel, ya, setiap kenaikan kelas itu rapat membakar semua, ya. Bakar semua, saya selalu berdoa, Tuhan, saya berjanji, ya. Ini sering saya saksikan, ya, Tuhan, saya berjanji, Tuhan, tolong saya, Tuhan, supaya saya naik kelas. Walaupun saya istilahnya nggak belajar, tapi ada satu hal yang saya lakukan. Apa? Saya berdoa untuk mama saya. Tiap hari saya doain mama saya. Ya. Yang hebatnya lagi, saya minta sesuatu, ya. Itu nggak kayak anak-anak zaman now gitu loh. Langsung segera dikerjain, mendapatkan. Ini enggak. Lama banget. Berbulan-bulan, kadang ada yang 1 tahun baru diberikan. Tapi waktu saya meminta sesuatu, ya, misalnya saya minta, Mah, beli saya jam dong. Mah, beli saya sepatu dong. Itu kan hal-hal yang memang kebutuhan. Bukan keinginan, kebutuhan. Tapi dapatnya tuh, waduh, lama sekali, ya. Waktu saya tidak mendapatkan apa yang saya minta, apakah saya berhenti untuk berdoa? Tidak. Saya tetap berdoa, mendoakan tiap malam. Tuhan, tolonglah mamaku, berkati mamaku. Ya. Mama saya adalah seorang pedagang. Banyak hal yang kita bisa ambil contoh, ya. Dan ini menjadi obrolan yang menarik. Waktu misalnya nih, saya kan laki-laki berempat, ya. Kita pagi-pagi hari Sabtu kadang kita kumpul, kita sarapan, kita menceritakan, ya, dari sudut yang berbeda tentang mama kita, ya. Persis seperti kesaksian Pendeta Mario, ya. Bagaimana dia mencerita kesaksian perlakuan Marvin kepada mamanya. Menarik. Saya juga, saya seperti kayak nonton film gitu, ya, begitu mendengar kesaksian Pendeta Mario, ya. Demikian juga gitu. Jadi saya bisa mengatakan bahwa ini adalah karena kita sudah memiliki fondasi. Fondasinya apa? Kita dilatih untuk tetap berkiblat kepada Kristus.
Jangan berkiblat kepada dunia. Ya. Jangan. Ya. Bagaimana mama kita berjuang, ya. Saya mau ceritakan dari awal, ya. Jangan saya bukan mau cerita tentang bagaimana mama saya dia dagang dari Jakarta Singapura. Saya mengantar mama saya ke Halim, ya. Waktu itu masih di Halim, ya. Dia membawa batik yang cukup banyak, ya. Ada 12 koli yang gede-gede. Itu saya, waduh, zaman dulu ini kayak nyong si Reinhardt gitu ya, kuat badannya, ngangkat tuh dari mobil bawa ke dalam ke bandara, ya. Terus udah begitu mama saya jaga di situ, ya. Nah, coba aja dikasih oleh Tuhan. Jangan kita melihat kesulitan-kesulitan kita, ya. Jangan melihat kesulitan-kesulitan kita. Tapi mari kita tetap berkiblat kepada Kristus. Yang menarik adalah ini cerita, ya. Saya menceritakan bagaimana mamaku ini, ya. Ini udah barang udah banyak, ya. Waktu itu setiap penumpang diberikan jatah 20 kilo. Ya, 20 kilo. Sementara mama saya ini, ya, dia punya barang ada 200 kilo. Kalau satu koli itu beratnya 20 kilo, berarti dia butuh 10 orang. Ya. Karena kalau dia bayar bea, dia nggak dapat cuan, dia nggak dapat untung. Apa yang dilakukan? Ini nggak ada dalam teori. Dia bilang, mama saya bilang kepada saya, kamu tunggu di sini, biar mama pergi dulu ke dalam. Jadi saya lihat mama saya, ada laki-laki, dia pegang tas. Dia lagi begini, berdiri aja gitu ya. Dulu memang nggak ada ruang tunggu yang bisa duduk. Dia samperin gitu loh. Disamperin, dia cuma ngomong gini, mau pakai bagasi nggak? Oh enggak. Bagaimana kalau saya minta bagasi ini saya pakai? Itu dikasih. Mama saya punya rasa malu gak? Rasa malu, urat malunya udah mati. Dia disamperin 10 laki-laki, ya. Dengan modal dia lihat di teropong. Ini bukan satu kali penerbangan. Setiap mama saya mau berangkat dengan orang yang berbeda. Dia tidak mengeluarkan uang. Begitu dia mau check-in, barang dimasukin, nih disodorin. Ada 10. Karena 10 orang kan. Ya. Jadi mama saya ini, ya, di awal dia bingung gimana caranya nih. Kalau saya ini bawa barang yang jelas cuma saya doang. Bagaimana ya sisanya? Ya. Itu caranya. Ada hikmat Allah. Ya. Sehingga apapun yang menjadi persoalan di depan mata kita, tetap memandang kepada Kristus. Tetap memandang kepada Kristus, jangan yang lain. Kalau yang lain, kita bisa kecewa. Ya. Kita pasti kecewa. Saya katakan kepada kita semua, ya, Pak Pendeta, apa mungkin saya menjadi orang hebat? Ya. Tidak ada yang mustahil. Ya. Yang penting kita dekat dengan Kristus. Tidak ada yang mustahil. Contoh nih, 3 nyong, ya, anak muda ini, ya, nggak ada yang mustahil, ya.
Siapa nama tadi? Aku lupa. Brian. Brian. Wah, lagi Brian. Ya. Yang penting kau melekat dengan Kristus. Ya. Jangan kau belajar hal-hal yang bertentangan dengan firman. Ya. Jadi ingat ya Brian, ya. Kalau kau setiap melek, begitu kau melek, Tuhan, firman-Mu mengatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai Brian, mengenai Russell, mengenai Reinhard, mengenai Hizkia. Itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk menuju masa depan yang penuh harapan. Tuhan, aku serahkan masa depanku kepadamu. Biarlah hari ini adalah bagian apa yang kau rancang boleh tergenapi. Ya. Bayangkan orang bangsa Israel waktu dia keluar dari tanah Mesir, dia butuh waktu, Tuhan kasih putar-putar menjadi 40 tahun. Dampak apa? Dampak daripada hidupnya dia tidak berkiblat kepada Allah. Yang harusnya nggak sampai 1 bulan. Kalau kita lihat di peta, dari Mesir menuju tanah perjanjian itu nggak sampai 40 tahun. Bayangin perjalanan 40 tahun kemana 40 tahun? Ya. Itu bisa bolak-balik berapa kali? Ya. Jadi ini perlu sekali, ya. Mengapa hidup kita ini perlu bersyukur? Yang pertama tadi, kita akan mampu bersyukur kalau hidup kita berkiblat kepada Kristus. Ingat ya, kau disakiti, kau ditipu, kau dianiaya, kau dizolimi, ingat ya, kalau dunia mengajarkan, emang lo doang yang bisa, gue juga bisa. Ya. Jangan kita balas-membalas, nggak diajarkan oleh firman. Ya. Pernah, ini 3 laki-laki ini, para pendekar, pernah nggak disakiti sama perempuan? Hah? Pernah nggak? Perempuan kadang-kadang suka ngandali juga laki-laki, ya, apalagi yang ganteng-ganteng, ya. Bang, aku nggak bisa ya bang, aku melatihan kur, latihan kur. Wah hebat kan latihan kur katanya. Begitu kita cek, kagak ada batang hidungnya, ya, nggak ada batang hidungnya. Terus kita tongkrongin di depan rumah, tengah malam baru pulang. Dalam perjalanan waktu, dia berani gak ketemu sama kita sebagai laki-laki yang benar? Gak berani. Ya. Beraninya setelah masing-masing sudah menikah, baru dicerita. Saya nggak berani karena saya malu. Ya. Jadi apapun kondisi kita, mari tetap kita hidup berkiblat kepada Kristus. Ya. Waktu pertama kali saya bekerja nih, kau pertama kali di satu tempat sudah pernah pindah-pindah? Hah, Brian? Kau bekerja? Belum. Jadi waktu saya pertama kali bekerja nih, ya, saya meriksa perusahaan. Saya sebagai seorang auditor. Padahal latar belakang saya bukan seorang akuntan. Saya berani gak waktu ditawarkan ada lowongan? Berani saya. Ini kan persoalan kan? Bagaimana saya bisa mau bekerja? Saya nggak punya pengalaman. Yang saya andalkan apa? Tuhan.
Tuhan yang saya andalkan. Tuhan gimana ya Tuhan? Aku nggak tahu nih Tuhan. Hikmat Allah menuntun, saya masih ingat tuh bukunya saya beli ya. Tahun 87 Januari saya beli, saya cari buku yaitu bab jeti. Namanya apa? Orang Ambon juga tuh yang menulis buku ini. Tuana Kota. Saya baca untuk mempelajari bagaimana kita mau mengaudit satu perusahaan. Memang nggak mudah. Tapi kalau kita berkiblat kepada Kristus, Tuhan pasti buka jalan. Ya. Tuhan pasti buka jalan. Jadi jangan cari jalan yang lain. Yang kedua, ya, jangan biarkan pikiran menguasai kita. Ya. Yang pertama tadi apa? Ya, kita tetap berkiblat kepada Kristus. Yang kedua, jangan sampai pikiran menguasai diri kita. Kalau kita pikiran ini menguasai diri kita, maka semakin dalam kita masuk. Ya. Jadi istri saya nih semalam udah ngomong, "Wih, tenang-tenang aja nih. Ya, ini gimana nih kita punya kewajiban tiap bulan begini mohon." Ya. Saya bilang, mari kita percaya kepada Tuhan. Ya. Tuhan yang merancang. Kita pegang aja firman Tuhan. Kita pegang firman Tuhan. Ya. Apa kata firman Tuhan? Kalau kita mendapatkan suatu tekanan, seakan-akan jalan buntu. Memang kalau dunia mengatakan jalan buntu. Yang biasa setiap bulan kita mendapatkan sesuatu, ya tiba-tiba nanti di bulan depan udah berakhir, nggak dapat gaji lagi. Apakah ini dikatakan selesai? Kita lihat. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan pencobaan. Kalau ini dikatakan pencobaan, maka firman Tuhan katakan pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa. Apa kata? Bukan kata saya, kata firman. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Saat engkau dicobai, maka Allah akan menolong sehingga engkau bisa keluar dari persoalanmu sehingga kita menjadi pemenang. Makanya kita jangan tenggelam dengan pikiran kita. Ya. Jangan kita tenggelam dengan pikiran kita. Mari kita melihat kembali, mereview kembali. Ya. Ya. Supaya kita tetap bisa mengucap syukur apapun kondisinya. Apapun situasinya, mari kita tetap mengucap syukur. Jangan kita ikut-ikutan. Ya. Kita ikut-ikutan, ya. Misalnya ada teman punya masalah. Ya. Kebetulan masalahnya itu kita tahu, ya. Orang yang diceritakan itu kita kenal, jangan kita ikut-ikutan untuk menyudutkan. Seakan-akan kita mau bersatu dengan dia untuk apa? Melakukan sikap yang bertentangan dengan kebenaran. Ya. Tetapi marilah, ya, setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, mari kita tetap berkiblat kepada firman. Ya. Kebenaran itu adalah otoritas Allah. Pemiliknya kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Manusia terbatas. Ya. Sehingga di dalam hari-hari yang kita lewati, ya, apapun yang kita hadapi, terutama ya untuk para di sini nggak ada lansia ya. Kalau ada lansia, yang mereka hadapi adalah kesendirian, makan,
yang memang tidak bisa dinikmati 100%. Ya. Tidak lagi memiliki teman sebagai alat berkomunikasi. Ya. Ini yang membuat setiap hari dialami hal itu. Ya. Sakit penyakit. Kalau umur sudah kepala 7 lebih, ya kemarin saya ada ibadah doa dari persekutuan doa saya SMA saya dulu ya. Jadi saya kaget juga ya, ada beberapa angkatan 66. Jadi angkatan 66, saya ini umurnya baru 3 tahun. Kebayang nggak? Jumpa dengan kakak senior. Saya bilang begini, saya manggil oma atau manggil kakak ya? Saya manggil kakak aja deh, saya bilang gitu ya. Karena kan saya sempat foto juga gitu ya. Dan saya cukup sangat appreciate gitu ya. Sangat appreciate karena kondisi daripada kakak senior kami ini ya, dia dalam kondisi sehat, ya, kondisinya sehat, tidak ada sesuatu yang menghambat, ya, misalnya makan masih bebas, tidak ada pantangan. Ya. Ini menarik sekali, ya. Kenapa? Karena dia hidup dengan pola yang sehat. Ya, kalau saya bicara tentang pola hidup, pola makan yang sehat, itu istri saya senang banget. Karena kalau kita makan, ya, yang penting kita makan tidak terlalu tidak tiap hari makan yang sembrono. Yang kedua, porsinya juga ya nggak terlalu banyak, ya, itu masih bisa ada toleransi lah, ya. Memang saya juga sudah mulai menghindari yang gula-gula, ya, melihat umur, ya. Jadi tema kita adalah tetap bersyukur. Bagaimana kita dapat bersyukur kepada Allah? Yang pertama tadi hidup kita tetap berkiblat kepada Kristus. Yang kedua, yang kedua adalah biarlah pikiran tidak menguasai kehidupan kita. Jangan sampai persoalan yang berkuasa atas diri kita. Yang ketiga adalah ingat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan kepada kita. Ini perlu kita lihat. Kalau ke belakang, banyak sekali cerita-cerita pengalaman mengalami Tuhan, itu luar biasa. Ya. Itu yang perlu kita lihat, itu yang perlu kita ingat. Jangan kita ingat hal-hal yang mendukakan hati kita. Dunia kan senangnya begitu. Ya, ingat hal-hal yang negatif. Ya. Mari kita ingat. Ya. Demikian juga, ya, terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak, ya. Saya berharap kalau Melisa mendapatkan pasangannya, kalau dia mau compare kepada papinya, agak susah dapatnya. Susah. Bayangin, dari bayi, ya, sampai bertumbuh, sampai sekarang saya masih antar. Karena apa? Karena lupa. Saya melakukan itu kenapa? Waktu mama saya, ya, saya begadang nih.
Terus pagi-pagi mama saya udah gedor aja itu. Jam 5, kadang setengah 5. Mak, bangun mak, kita ke Senen, belanja dulu. Saya bisa gak ngomong, aduh tanggung mak, bentar lagi mak. Aduh mak, ntar dulu mak, jam lagi deh. Aduh mak, gak ada cerita. Begitu dibangunin, siap gerak. Walaupun kantuk-kantuk. Ya. Belanja ayam, zaman dulu, waduh belanja ayam, beli ayam terus di ini, ayam itu ada tong, ya, itu bisa muter tuh, ayam dicemplungin dia muter tuh, ya, sampai bulu-bulunya rontok, tapi dia memang ada air yang mendidih itu dicemplungin dulu, ditungguin berapa menit gitu ya, baru diangkat dia lempar ke dalam tong. Zaman dulu tuh pasarnya bau, ya, jorok, ya kan? Itu saya lakukan, ya, saya lakukan. Mari kita ingat hal-hal yang baik. Jadi jangan melihat tadi yang saya katakan tadi, aduh, gue minta sesuatu susah banget, ya, nggak begitu. Ya. Jadi mari kita mengingat hal-hal yang baik, baik kepada apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita maupun orang tua yang sudah lakukan kepada kita sebagai anak. Itu namanya anak tahu diri. Ya. Saya benar-benar kagum, bangga. Waduh, nggak tahu deh. Mendengar kesaksian Pendeta Mario, ya, tentang bagaimana dia memperlakukan mamanya. Udah kayak ratu deh. Ya. Ini luar biasa banget. Luar biasa gitu. Ya. Kalau saya ingat ya, saya punya teman sampai mamanya stroke. Dia tinggal ngekos. Udah lansia, ngekos. Terus saya besuk karena saya tahu mamanya sakit di opname, saya datang. Cukup lama saya ngobrol sama mamanya. Mamanya curhat sampai menangis. Ya. Begitu saya keluar, teman saya nih, ya, sama istrinya, sebelahnya istrinya, dia nanya, Pendeta, lama banget di dalam, ngomongin apa? Saya perlu cerita nggak? Kalau emaknya ini komplain kepada istrinya, saya perlu cerita nggak? Saya nggak perlu cerita. Ya, saya nggak perlu cerita. Bayangkan, dibilang, Pak Pendeta, itu kan cucu saya. Masa cucu saya tidak boleh saya pegang? Ya. Kalau pegang mesti cuci tangan dulu. Lah, bagaimana saya baru datang? Ya, jelas dong saya mau peluk, saya mau cium, itu nggak boleh. Ini oma sakit hati dia, diperlakukan sama mantunya begitu. Ya, ini saya mau kasih tahu supaya kelak nanti, ya, Melisa, kalau nanti punya anak, ya, kalau maminya datang tiba-tiba peluk itu, mami, tunggu dulu, jangan dulu. Ya, kau juga begitu nanti kalau Russell punya anak itu dia, jangan dulu mam, ya, cuci tangan dulu, langsung kau ditabok, pah, gitu kan, ya, kau dulu, ya kan, tantemu, omamu yang masih pakai makan sirih, ya, kau peluk, kau dicium-cium gitu kan, emang kau tahu itu, emang kau jadi sakit, kan tidak. Inilah dampak yang perlu kita perhatikan. Jadi mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan dengan melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah berkiblat kepada Kristus. Yang kedua, ya, jangan sampai pikiran menguasai diri kita. Yang ketiga, ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, maka kita pun akan ingat kebaikan-kebaikan orang tua kita. Ya.
Ya, Reinhard. Ingat ya. Ingat apa? Coba. Ingat apa? Hah? Hah? Ingat apa, Reinhard? Hah? Kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi bagaimana kita tiga hal ini kita bisa lakukan kalau kita sendiri belum merasakan, ya, belum merasakan pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya. Ini saya sedikit mau memberikan kesaksian ya. Waktu Melisa umur 2 tahun. Hizkia berapa umur sekarang? Mama Hizkia? 5. Oh 5, oh, kebanyakan. Ini 2 tahun. Jadi kami pergi ke mall yang ada di Cilegon. Pasti pernah sana ya. Kebayang nggak? Ini maminya bawa adiknya. Ini masih hidup orangnya. Masih ada. Adiknya lagi mahasiswi. Ya, tantenya ada 3. Ya, mahasiswi belum. Mahasiswi 2 per 1 ya. Yang namanya mall. Terus kita memang punya toko di situ. Kita kumpul kembali ke sana. Terus nanya. Saya nanya, Melisa mana? Saya nanya ke mami. Oh, dia belum berubah tenang. Ada sama tantenya. Nongol dia. Melisa mana? Melisa mana? Udah kumpul, nanya Melisa mana? Langsung rubuh dia. Langsung rubuh. Saya tenang, ya. Cuman berdoa dalam hati, saya langsung udah saya tinggalin mereka itu. Saya Tuhan tolong saya Tuhan. Tolong saya. Itu aja saya ngomong begitu aja. Tolong saya Tuhan. Tolong saya. Jadi saya ada jalan begini, kalau saya ke kanan itu keluar. Saya ngambil ke kiri. Ya. Waktu saya ke kiri, ya ada time zone. Ya, kalau Mama Hizkia ingat di Mall Cilegon ya ada time zone. Terus saya jaluri dari sini mau masuk ke time zone, ada seorang bapak masih muda pegang anaknya yang kecil, cewek, pegang dia. Di belakang siapa? Tahu gak siapa? Melisa. Melisa. Dia bilang gini, Papa. Aduh, itu kayak mau rubuh saya tuh. Nggak ada sesuatu yang bisa saya ucapkan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya langsung lari, ya. Begitu dia lihat papanya, ya, dulu masih manggil papa, sekarang papi, berubah. Ya, zaman papa tuh itu momen yang luar biasa. Gadis yang kecil, umur 2 tahun. Kau bisa kebayang nggak peluknya? Saya bilang, Melisa, Papa, dia peluk. Bayangkan anak balita meluk kita gimana sih rasanya? Dia meluk kerat-keratnya juga gitu loh. Langsung saya gendong, saya bawa langsung. Ini masih terkapar. Udah langsung saya kasihlah kepada emaknya. Ini anaknya. Kalau kita belum mengalami Papa, ya, kok kita belum mengalami ya Allahku, bagaimana kita mampu melakukan 3 hal untuk bersyukur di hadapan Tuhan?
Tapi kita jangan sampai ya mesti mengalami hal seperti itu dulu baru kita mampu melakukan 3 hal. Apalagi kalau waktu saya di Jogja, ada ponakan saya, dia manggil om. Mamanya kasih dia kendaraan motor. Mamanya ya tahu sendirilah, ibu rumah tangga. Hanya sebatas motor yang second, tapi masih bagus. Bapaknya kasih yang baru. Bayangan anak kos punya kendaraan 2. Ya. Berhasil gak dia? Saya nanya, berhasil gak? Ya enggak. Ya. Malah terlibat ganja. Ya. Rumahnya dikepung. Ya. Jadi mari kita bersyukur kalau kita mendapatkan sesuatu dari orang tua kita. Itu kepanjangan dari Tuhan. Jangan kau pikir orang tua dari mana duitnya, kalau bukan karena Tuhan yang buka berkat. Ya. Itulah bergunanya sebagai anak yang tahu diri apa? Berdoa. Papinya berdoa tiap hari buat opungnya. Tuhan berkati mamaku Tuhan. Ya. Tiap hari. Walaupun saya sering tidak mendapatkan apa yang saya minta. Ya. Jadi firman Tuhan pada hari ini dengan tema tetap bersyukur. Ini adalah kewajiban, perintah Tuhan. Ya, yang dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini adalah ketetapan yang Allah perintah. Ketetapan yang Yesus katakan kepada kita sebagai umat pilihan Allah. Dengan kita bersyukur menandakan bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba sungguh bersyukur Bapa. Hari ini kami boleh diingatkan supaya hidup kami penuh dengan syukur kepadamu. Untuk itu Bapa, mampukan kami agar kami tetap berkiblat kepada Kristus yang adalah Tuhan, penolong, juru selamat bagi kami. Mampukan kami Bapa, supaya kami bijak. Apapun yang menjadi persoalan, kami tidak terkungkung di dalam pikiran-pikiran yang memenjarakan kehidupan kami. Dan mampukan kami Bapa, supaya setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi, kami boleh mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah 3 hal ini menjadi renungan bagi kami, supaya kami mampu bersyukur dalam kehidupan yang kami jalani saat ini, sampai Engkau panggil kedua kali. Terpujilah namamu demi Kristus Yesus. Haleluya. Amin.